tahun 2015 masuk sebuah SMS ke Ustadz Zulkifli Muhammad Ali, guru kita ya, semoga Allah menjaga beliau, amin. Kemudian isinya adalah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz, saya Fulan bin Fulan, saya berasal dari Indonesia, disebutkan dari ini. Saya sudah 20 tahun tinggal di Madinah. Saya sedang belajar ilmu hadis, Ustadz. Dan saya kenal dengan beberapa ulama-ulama hadis di Madinah ini, di Arab ini, dari beberapa negara yang ada di Madinah. Dan saya pun hafal dan bersahabat dekat dengan seseorang yang ciri-ciri Imam Mahdi yang Ustadz jelaskan dalam semua ceramah Ustadz ada pada beliau. Mulai jadi lengkapnya begini Bapak Ibu sekalian, dari versi yang pertama yang saya dapatkan, tahun 2015 masuk sebuah SMS ke Ustadz Zulkifli Muhammad Ali, guru kita ya, semoga Allah menjaga beliau, amin. Kemudian isinya adalah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz, saya Fulan bin Fulan, saya berasal dari Indonesia, disebutkan dari ini. Saya sudah 20 tahun tinggal di Madinah. Saya sedang belajar ilmu hadis, Ustadz. Dan saya kenal dengan beberapa ulama-ulama hadis di Madinah ini, di Arab ini, dari beberapa negara yang ada di Madinah. Dan saya pun hafal dan bersahabat dekat dengan seseorang yang ciri-ciri Imam Mahdi yang Ustadz jelaskan dalam semua ceramah Ustadz ada pada beliau. Mulai dari ciri-ciri fisik sampai dengan akhlaknya dan akidahnya. Ya, di antara ciri-ciri fisik yang Rasulullah sebutkan, itu alisnya tuh bagus dan lurus, hampir bertemu, tapi ada jarak. Kemudian aknal anfi, hidungnya mancung. Alal jabhati, ininya lebar dahinya. Ya. Ada yang sudah mirip di sini Imam Mahdi dahinya. Kemudian matanya agak cekung ke dalam. Nah, saya sudah agak mirip dengan Imam Mahdi dari segi mata. Hampir. Terima kasih Pak. Masalah Pak. Aduh, jadi tersanjung saya. Kemudian di pipi kanannya ada tai lalat dan mata, kelopak matanya ini seperti dicela, artinya kelihatan lebih hitam. Lahunu launul arabi, warna kulitnya warna kulit Arab. Wa jismuhu jismu Israili, tapi fisiknya fisik orang Israel, artinya tidak terlalu tinggi seperti orang Arab pada umumnya. Ya, jadi tapi warna kulitnya warna kulit Arab, Arab Yaman. Beda dengan Arab dengan hitamnya Afrika kan? Ya, kemudian di punduknya ada tanda kenabian, tapi dia bukan nabi, dia adalah mujaddid, reformis dari keturunan Rasulullah, dari dari Al Hasan bin Ali, dan namanya sama dengan nama Rasulullah, Muhammad bin Abdullah, nama ayahnya sama Abdullah. Nah, kemudian perutnya agak besar, maksudnya agak menonjol perutnya, dan pahanya agak kelihatan lebih kecil, agak sedikit kecil pahanya. Kemudian apalagi kalau beliau tersenyum, itu jenggotnya tebal. Kalau tersenyum, terlihat gigi genting atasnya itu ada celahnya, ada agak renggang, ada celahnya. Dan kalau tersenyum terpancar cahaya warna cemerlang, warna putih. Kalau kita agak sedikit kekuningan. Saya maksudnya ya. Nah, dan wajahnya ini menawan, sehingga orang-orang yang melihatnya merasa tenang. Itulah Al-Mahdi. Nah, ciri-ciri fisik yang Ustadz sebutkan itu ada pada orang ini. Saya bersahabat lama, bertahun-tahun dengan beliau. Usia beliau saat ini 35 tahun. Itu 2015. Usianya 35 tahun. Lalu beliau mengajak saya untuk pergi jihad ke Suriah. Saya menolak Ustadz untuk saya pergi ke Suriah. Saya bilang bahwa saya ingin pulang ke Indonesia. Jihad saya ada di Indonesia. Artinya saat itu memang 2015 Indonesia sedang bergejolak ya. Intinya panas politiknya luar biasa. Nah, beliau mencium ada hal-hal yang akan terjadi besar di Indonesia, sehingga beliau pulang ke Indonesia. Berpisahlah orang Indonesia dengan sosok yang diduga Imam Mahdi. Orang-orang di Madinah Ustadz sudah siap membaiatnya.
wajadnakum kama wajadal hadis alladhi yazkurul mahdiyya wa anta al-mahdi nahnu na'takid fa'ibsit yadaka labbaika la sami'a ta'ah. Kami mendapati anda seperti Al-Mahdi yang Rasulullah SAW sebutkan dalam hadisnya. Tolong ulurkan tangan anda, kami bayat anda semendengar dan taat sebagai Imam Mahdi kami, khalifah kami seluruh dunia. Beliau menolak, lastu mahdiyan, aku bukan Imam Mahdi, ana ihda minal ansar, aku satu dari pemuda Ansar. Fulan lebih berhak daripada saya, huwa afdalu minni wa huwa ahsanu minni, saya ini lebih baik daripada saya. Beliau tidak mau, pergilah ke Suriah. Nah itu tahun 2015, usianya 35 tahun. Berarti 2019 sekarang usianya berapa? 39. Rasulullah SAW menyebutkan beliau diutus di usia aku diutus. Yab'asuhullahu kama ba'asani Allah fi umri. Ya, di dalam segi usia sama, Allah mengutusnya di usia aku diutus 40 tahun. Kalau sekarang 39 tahun, berarti kapan? Tahun depan belum berusia berapa? 40 tahun. Ini khawatirnya tahun depan. Ini yang saya persepsikan. Lalu kapan munculnya dakhon? Urutannya ini Bapak Ibu yang mati Allah. Dan luar biasa kalau tahun depan beliau diutus, peristiwa apa saja yang terjadi. Nah Bapak Ibu bisa kita lihat. Ini ada beberapa urutan peristiwa yang saya ambil dari beberapa keterangan yang lebih pas urutannya ini. Namun ada perbedaan dengan versi saya, Bapak Ibu. Nah ini adalah urutan peristiwa yang dikhawatirkan terjadi dalam waktu dekat. Ya. Pernah saya bahas di sini belum? Belum ya. Sudah? Aduh, tegas banget sih Ibu. Masya Allah, semangat. Baik, yang pertama di sini ada urutan Perang Dunia Ketiga. Nah, Perang Dunia Ketiga ini sebetulnya sudah terpicu. Ya, beberapa peristiwa, diantaranya peristiwa yang terpenting adalah pertama peristiwa WTC dihancurkan. Itu bukan oleh Usamah bin Laden. Itu merupakan skenario Amerika. Ya, Amerika dulu mengatakan Osama bin Laden pelaku penghancur WTC. Al-Qaeda adalah mereka para pembajak pesawat, the hijackers. Ya, dari pesawat-pesawat yang menabrak WTC. Kemudian Saddam Hussein ikut melindungi Al-Qaeda di Irak dan juga ikut membantu mempersiapkan senjata nuklir di Irak. Itu semua tidak terbukti, tapi semua sudah dihukum mati. Sudah dikatakan teroris seperti itu. Tapi pada akhirnya mereka meminta maaf kalau ternyata baik Saddam Hussein dan Usama bin Laden tidak bersalah. Mereka ucapkan beberapa bulan kebelakang. Saya dapat datanya di 2019. Pertama mereka meminta maaf kalau Saddam Hussein ternyata tidak terlibat dengan Al-Qaeda dan tidak pernah menyembunyikan senjata pemusnah massal. Ini diucapkan oleh Colin Powell, Menteri Pertahanan Amerika Serikat saat itu. Ini buktinya Bapak Ibu. Saya sampaikan pada Bapak Ibu sekalian. Beginilah mereka. Mereka mengungkapkan ini setelah Saddam Hussein dihukum mati, setelah umat Islam dibantai di sana, mesin-mesin dihancurkan, Quran dibakar, ada juga dilempar ke Westapol. If you really want to know the truth about the state of Iraq's weapons of mass destruction before the invasion, listen to Colin Powell in February 2001. He states clearly that there was no threat from Saddam Hussein. He has not developed any significant capability with respect to weapons of mass destruction. He is unable to project conventional power against his neighbors. He's had nuclear weapons, and we believe he has in fact reconstituted. Perhatikan tahun-tahunnya mereka bicara Bapak Ibu. Tahun 2003 mereka mengatakan punya, tahun 2011 mereka mengatakan tidak. Ini bohongnya mereka. Ini sudah diatur dari awal. Ini kerasa. Artinya ada propaganda besar yang ditutupi oleh fitnah-fitnah dan isu-isu ini. Sebagaimana ada propaganda besar yang ditutupi oleh isu cadar dan celana cingkrang. Saddam Hussein is determined to get his hands on a nuclear bomb. We cannot wait for the final proof. He's got it. He's got it. The smoking gun. He's got it. That could come in the form of a mushroom.
It appears that there were not weapons of mass destruction there. You said you knew where they were. I did not. We know where they are. They're in the area around Tikrit and Baghdad and east, west, south. You have said in the past that it was, quote, pretty well confirmed. No, I never said that. Okay. I Never think said that is... No, absolutely not. What I said was, it's been pretty well confirmed, that he did go to Prague and he did meet with a senior official of the Iraqi. Saddam Hussein aids and protects terrorists, including members of Al-Qaeda. Secretly, without fingerprints, he could provide one of his hidden weapons to terrorists or help them develop their own. What did Iraq have to do with what? The attack on the World Trade Center. Nothing. Allah saja mereka bohongi, mereka dustakan, tidak mereka imani, tidak diakui keberadaan Allah, apalagi kita umat Islam Indonesia. Umat Islam Indonesia, kita umat Islam dunia, manusia. Bapak Ibu yang mati Allah, WTC itu mereka rekayasa untuk ada agenda besar mereka. Dan sayang sekali ketika saya ungkapkan ini lebih jauh, ada beberapa yang mereka tidak terbiasa ceramah seperti saya, menganggap saya ini jualan teori konspirasi. Ya, Bapak Ibu, Kongres Amerika membentuk Komisi 911 untuk membuktikan bahwa ternyata WTC dilakukan orang dalam Amerika sendiri. Sejak WTC ini terjadi, saya telepon teman-teman. Akhi, coba cari data peristiwa ini. Amati betul peristiwa ini. Diamati. Dicari data-datanya Bapak Ibu. Dan didapatkan ada data itu. Bahwa ternyata saya yakin sejak awal ini bukan dilakukan oleh Osama bin Laden dan Al-Qaeda. Osama bin Laden ketika peristiwa WTC terjadi, beliau sedang dirawat di rumah sakit Amerika di Dubai karena penyakit ginjal, gagal ginjal. Sementara di seberang rumah sakit Amerika ini ada gedung CIA yang CCTV-nya mengarah ke gedung rumah sakit Amerika Serikat ini di Dubai. Lalu ngapain cari Osama bin Laden ke Kandahar, Afghanistan Utara? Itu tidak ada. Itu bohong Bapak ya. Ya. Dan di hari di mana WTC itu dihancurkan, Bapak Ibu yang mati Allah, saat itu Presiden Amerika Serikat sedang berkunjung kemana? Ke sebuah taman kanak-kanak. Disambut oleh pelajar taman kanak-kanak tadi dengan diceritakannya proses hilangnya atau peristiwa hilangnya sang kambing yang hilang, the loss of the sheep, ceritanya itu. Ini sebuah film yang kemudian saya cut Bapak Ibu bisa perhatikan ya gambarnya. Lihat fotonya, ini sebuah film saya cut Bapak Ibu. Ada yang aneh tidak dalam tayangan ini? Nah, perhatikan nih. Apa nih Ustaz ya? Ini terjadi dalam waktu yang lama. Jadi kambing itu hilang karena dia keluar tanpa memberitahu induknya. Dia keluar dan berpisah dari rombongan. Begitu, oh yes, I see. Begitu, dia lama sekali. Dia melihat buku berkali-kali tapi bukunya terbalik. Silakan buka dalam beberapa buku-buku tentang konspirasi Yahudi. Salah satunya Codex Magica. Ini merupakan gaya isyarat kalau ada peristiwa besar yang sedang ditunggu-tunggu. Tidak lama kemudian datang ajudannya memberikan HP kepada beliau. Sir, is call for you. Tuan, ini panggilan buat Anda, Tuan Presiden. Saya yakin yang di dalam HP itu berkata begitu. Sir, the WTC was destroyed. WTC sudah dihancurkan. Langsung tutup buku, dia pamit.